Arda Güler cetak 2 gol, Real Madrid melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Real Madrid memastikan langkah ke babak 16 besar Copa del Rey usai mengalahkan klub Divisi 4, Club Deportiva Minera, dengan skor telak 5-0 di Stadion Cartagonova, Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Striker muda Los Blancos, Arda Güler, menjadi sorotan utama dengan 2 gol spektakulernya dalam pertandingan ini. Federico Valverde membuka keunggulan di menit ke-5 setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Minera. Gelandang Uruguay itu melepaskan tendangan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper tuan rumah, Fran Martinez. Tak butuh waktu lama, Eduardo Camavinga mencetak gol kedua pada menit ke-13 melalui sundulan memanfaatkan umpan matang Fran Garcia. Meski tertinggal 0-2 dalam waktu singkat, Deportiva Minera sempat mengancam lewat tendangan jarak jauh Omar Perdomo yang hampir saja menjebol gawang Madrid setelah kesalahan Diego Aguado. Namun, peluang itu melenceng tipis. Real Madrid terus mendominasi permainan. Arda Güler mencetak gol ketiga di menit ke-28 dan memastikan keunggulan nyaman 3-0 bagi Los Blancos di babak pertama. Pada menit ke-55, Luka Modric mencetak gol keempat Madrid dengan penyelesaian indah ke sudut kanan gawang setelah bekerja sama apik dengan Brahim Diaz. Arda Güler kemudian menutup pesta gol Los Blancos dengan gol keduanya pada menit ke-88. Di La Liga, Real Madrid memimpin klasemen dengan 43 poin, unggul 2 angka dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua. Real Madrid ingin jadikan Xabi Alonso sebagai penerus Carlo Ancelotti. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan ingin menjadikan manajer Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, sebagai penerus Carlo Ancelotti di Santiago Bernabeu. 2 bulan yang lalu, posisi Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid tampak terancam. Namun, sang pelatih berhasil membalikan keadaan dengan membawa Los Blancos ke puncak klasemen La Liga. Meski demikian, pencapaian tersebut tidak mengubah rencana jangka panjang klub terkait posisinya. Madrid tetap mempertimbangkan masa depan Ancelotti dengan hati-hati, terutama jika performa tim menurun di paruh kedua musim. Ancelotti memiliki kontrak hingga 2026, dan jika hasil tim tetap memuaskan, ia kemungkinan besar akan dipertahankan untuk musim depan. Xabi Alonso dilaporkan bersedia menunggu hingga waktunya tiba untuk mengambil alih posisi tersebut. Jika Ancelotti berhasil memenangkan Liga Champions atau La Liga musim ini, ia kemungkinan besar akan menyelesaikan kontraknya. Namun, jika tidak, Alonso diyakini akan menjadi penerusnya di Santiago Bernabeu. Sebagai mantan pelatih tim U19 Madrid, Alonso memiliki hubungan kuat dengan Los Blancos, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum ia kembali ke klub untuk memulai babak baru sebagai pelatih utama. Cara licik Real Madrid, minta Alexander-Arnold tiru langkah Mbappe untuk transfer gratis. Real Madrid dikabarkan telah memberitahu Trent Alexander-Arnold untuk meniru langkah Kylian Mbappe dan terus menolak semua tawaran kontrak dari Liverpool agar dapat pindah secara gratis ke ibu kota Spanyol. Alexander-Arnold dianggap oleh Madrid sebagai salah satu target potensial untuk bergabung dengan klub mereka, mirip dengan strategi yang mereka gunakan sebelumnya dengan bintang-bintang top lainnya, seperti Antonio Rudiger dan David Alaba. Mbappe selama bertahun-tahun sering dikaitkan dengan Real Madrid sebelum akhirnya bergabung dengan Los Blancos setelah membiarkan kontraknya dengan Paris Saint-Germain habis. Langkah ini memungkinkan Mbappe untuk memasuki negosiasi dan akhirnya mencapai kesepakatan dengan Madrid tanpa melibatkan biaya transfer. Madrid dilaporkan telah melakukan kontak awal dengan agen Alexander-Arnold di awal musim ini, mengingat kontraknya dengan Liverpool akan berakhir pada Juni. Respon dari kubu Alexander-Arnold dianggap cukup positif, dan komunikasi antara kedua belah pihak tetap berlanjut hingga saat ini. Madrid sebelumnya telah mengajukan tawaran sebesar 418 miliar rupiah untuk Alexander-Arnold, yang langsung ditolak oleh Liverpool. Namun, Madrid diperkirakan akan kembali dengan tawaran lain untuk bek kanan tersebut pada Januari mendatang. Meski begitu, kemungkinan besar Alexander-Arnold akan menyelesaikan musim ini bersama Liverpool sebelum memulai petualangan baru di Spanyol pada musim panas mendatang. Sementara itu, Liverpool berada dalam risiko kehilangan salah satu pemain bintang mereka dengan kondisi yang tidak menguntungkan.
2 hari kemudian, Liverpool dilaporkan menawarkan kontrak 5 tahun senilai 1,6 triliun rupiah untuk menjaga Alexander-Arnold dari godaan Madrid. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Carlo Ancelotti mencoret 2 bintang Real Madrid dari Copa del Rey. Real Madrid akan menghadapi tim Divisi 4 Deportiva Minera dalam pertandingan pembukaan Copa del Rey musim ini, dalam kisah David dan Goliat yang berlangsung di Murcia. Namun, Los Blancos akan bermain tanpa 2 pemain andalannya. Los Blancos tentu akan berusaha mengistirahatkan sejumlah bintangnya, dan menjelaskan bahwa kiper Thibaut Courtois dan Antonio Rudiger sama sekali tidak akan ikut serta dalam pertandingan Senin malam. Mereka yang tidak ikut serta adalah Courtois dan Rudiger, yang bertahan di sini, sisanya akan pergi. Saya ingin memberikan menit bermain kepada yang lain yang bermain lebih sedikit, jelas Ancelotti kepada pers. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa kiper cadangan Andriy Lunin akan bermain sepanjang kompetisi. Setelah kemenangan terakhir mereka melawan Valencia, Ancelotti menyatakan bahwa ia harus mulai memutuskan siapa yang akan mengambil penalti, setelah Jude Bellingham gagal mengeksekusi penalti di Mestalla. Sebelumnya para pemain dibiarkan memutuskan sendiri. Saya tidak suka kami kehilangan mereka. Jika kami mencetak gol, tidak masalah. Saya ingin mengklarifikasi masalah ini juga untuk kami. Bisa saja Vini, Bellingham, Mbappe, Modric, Arda Güler. Real Madrid kemungkinan akan menurunkan Vinicius Junior untuk pertandingan Copa, tetapi dengan rapat komite persaingan pada hari Selasa, mereka akan memberikan sanksi kepada Vinicius antara 2 dan 4 pertandingan kecuali ada kejutan, meskipun Ancelotti telah menyatakan bahwa mereka akan mengajukan banding atas kartu merah tersebut. Tanda-tanda Jude Bellingham bakal jadi kapten Real Madrid. Jude Bellingham menegaskan bahwa dirinya siap menjadi pemimpin bagi Real Madrid setelah mencetak gol kemenangan di masa injury time melawan Valencia. Sabtu 4 Januari 2025, Real Madrid comeback dramatis untuk mengalahkan Valencia dengan skor 2-1, merebut 3 poin penting. Dalam laga yang penuh drama tersebut, Real Madrid yang bermain dengan 10 orang usai Vinicius Junior diusir keluar lapangan, berhasil bangkit dari ketertinggalan 1-0. Luka Modric menyamakan kedudukan di menit ke-85 sebelum Bellingham mencetak gol penentu di menit-menit akhir 96. Bellingham yang sempat gagal mengeksekusi penalti di babak kedua, mengaku harus mengatasi rasa kecewanya setelah bola mengenai tiang gawang. Meski demikian, ia tetap yakin dengan kemampuannya untuk mencetak gol. Saat ini, Real Madrid unggul 2 poin di puncak klasemen dari Atletico Madrid yang memiliki 1 pertandingan lebih banyak. Menurut Bellingham, ia bermain baik meskipun sempat gagal mencetak gol dari titik penalti. Bellingham juga menyebutkan bahwa pertandingan melawan Valencia adalah pertandingan yang penuh tantangan. Kesepakatan transfer Real Madrid siap pecahkan rekor dunia. Real Madrid dan Carlo Ancelotti bisa menjadikan William Saliba sebagai bek termahal di dunia. Real Madrid telah memiliki rencana untuk menarik William Saliba dari Arsenal setelah kubu pemain Prancis itu menanggapi positif pendekatan tersebut. Meskipun raksasa La Liga itu sangat menyadari bahwa mereka masih harus membayar biaya rekor dunia untuk seorang bek, menurut sebuah laporan. Harry Maguire dengan harga 80 juta pound tetap menjadi bek termahal sepanjang masa. Namun menurut media Spanyol AS, William Saliba bisa menjadi pemain yang memecahkan rekor dengan bergabung dengan Real Madrid. Los Blancos bertekad merombak pertahanan mereka yang menua, dengan Trent Alexander-Arnold prioritas utama mereka tanpa memandang posisi. Bintang Liverpool itu dicari untuk peran bek kanan, sementara Real Madrid tetap berharap bisa merekrut Alphonso Davies untuk mengisi posisi bek kiri, meskipun sekarang sepertinya pemain Kanada itu akan menandatangani kontrak baru di Jerman. Untuk melengkapi perombakan lini belakang, bek tengah kelas dunia juga dibutuhkan dan disinilah Saliba berperan. Diklaim Real Madrid telah melakukan kontak pertama dengan rombongan Saliba dan menerima tanggapan positif. Didorong oleh apa yang mereka dengar, rencana Real Madrid adalah mencoba dan membuat pemain tersebut meminta transfer ke Bernabeu. Real Madrid akan mengajukan tawaran 9 angka.
Klub berharap tawaran sebesar 100 juta euro akan terbukti tak tertahankan bagi Saliba dan Arsenal. Tawaran sebesar itu akan menjadi rekor dunia untuk seorang bek dan dalam benak Real, akan menunjukkan kepada Saliba betapa ia diinginkan di ibu kota Spanyol.